Shalom saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami. Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa berada bersama kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendiri. Kami tahu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini pujian kami boleh sampai ke hadapan-Mu, menjadi pujian yang berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengar akan firman. Biarlah firman-Mu, isi hati-Mu ini boleh kami terima, dan kami boleh menjadikan firman-Mu ini menjadi suatu pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ya, saudara, hari ini tema renungannya adalah mengatasi kekecewaan. Ya, kita akan baca dulu ayatnya dari Matius 11 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bergantian ya saudara ya. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. 2. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menunggu orang lain? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kekecewaan itu adalah suatu hal yang tidak pilih kasih dan tidak pandang bulu. Ya, karena apa? Semua orang bisa kecewa. Ya. Baik anak kecil bisa kecewa, orang besar bisa kecewa, orang tua bisa kecewa, orang kaya bisa kecewa, orang miskin bisa kecewa. Hamba Tuhan setingkat Yohanes Pembaptis pun bisa kecewa. Ya saudara. Dan ini menurut saya adalah suatu hal yang perlu kita pelajarin, karena apa? Kekecewaan ini adalah roh yang sering dan sangat banyak dilancarkan oleh kuasa-kuasa kegelapan di akhir zaman ini untuk banyak meruntuhkan akan iman-iman anak Tuhan. Ya. Karena Yesus berkata, berbahagia yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, kita tidak boleh hidup dalam kekecewaan. Nah, tapi gimana ya, sampai setingkat Yohanes Pembaptis aja Tuhan ngomong loh, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang mempersiapkan jalan buat Tuhan. Dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Dan dia adalah orang yang sebelum Yesus datang, dia yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Dan orang yang sama yang Tuhan katakan tentangnya bahwa dia adalah orang yang besar, dia adalah orang yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa, ternyata bisa kecewa saudara. Nah jadi hari ini saya ini merenungkan akan ayat ini. Sebenarnya kenapa sih Yohanes ini bisa kecewa? Nah, satu hal, dia ngomong kayak gini, dia menurut saudara, Yohanes Pembaptis itu waktu nanya ke Tuhan, waktu dia di dalam penjara, dia nanya ke Tuhan Yesus lewat murid-muridnya. Kan murid-muridnya visit dia di penjara. Lalu dia ngomong, tanyain dong ke Yesus, dia itu sebenarnya beneran Mesias yang dijanjikan atau aku harus nunggu orang lain? Kalau menurut saudara, ini pertanyaan beneran emang dia gak tahu? Atau pertanyaan retoris alias pertanyaan yang gak perlu dijawab? Hah? Pertanyaan apa? Ini pertanyaan retoris atau pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Saudara tahu pertanyaan retoris atau yang tidak perlu jawaban itu sebenarnya pernyataan sinis. Ya, misal ada anak pulang malam, papahnya nungguin di sofa ruang tamu. Terus anaknya pulang. Terus papahnya mau negur, marahin pakai pertanyaan retoris. Oh akhirnya pulang, masih ingat pulang tah?
Nah, itu artinya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Masa anaknya masih inget Pak? Enggak. Ya maksudnya misalnya ada orang pulang malam terus nanti papanya nanya, oh masih inget pulang. Nah itu artinya dia itu sinis. Ya. Yang menurut saya yang Yohanes lakukan ke Yesus ini adalah pertanyaan yang sangat sinis. Karena apa? Dia udah tahu jawabannya. Yesus itu adalah Mesias yang akan datang. Kenapa Yohanes tahu? Sejak dari dalam kandungan, visi dan misi hidup Yohanes adalah mempersiapkan kedatangan Yesus. Waktu Maria mengandung, Elisabeth juga mengandung. Elisabeth ibunya Yohanes berkata, yang di dalam perutmu itu Maria adalah engkau adalah ibunya Tuhanku. Yang di dalam perutmu itu adalah Mesias. Dan anak yang di dalam kandungan Elisabeth adalah orang yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Jadi Yohanes sama Yesus itu seumur, mereka saudara. Dan Yohanes dari kecil dikasih tahu sama mamanya, kamu itu adalah suara yang berseru di gurun. Karena sepupumu yang dikandung oleh Maria itu adalah Mesias. Jadi Yohanes itu adalah orang yang paling ngerti, paling tahu bahwa Yesus itu Mesias. Jadi yang dia omongin ke murid-muridnya, tanyain dong ke Yesus dia itu Mesias apa bukan. Itu bukan pertanyaan yang sesungguhnya. Itu pertanyaan sinis. Karena apa? Pertanyaan sinis itu bisa keluar karena kecewa. Dan kenapa Yohanes kecewa? Satu hal yang bikin orang kecewa itu apa sih saudara? Karena sudah punya konsep. Yohanes itu berpikir kalau Mesias lahir. Mesias itu artinya apa sih? Juru selamat. Itu artinya Israel akan terbebas dari penjajahan Roma. Israel akan terbebas dari semua belenggu kelaliman. Israel akan terlepas dari penjajahan. Dan harusnya saat Mesias tampil, aku adalah orang yang paling berbahagia. Karena aku adalah dalam tanda kutip anak buahnya Mesias itu. Ya kan Yohanes kan ngerasa saya mempersiapkan jalan nih. Mesiasnya datang, harusnya hidup saya akan lebih bahagia dari sebelumnya. Harusnya saya akan mengalami kemenangan. Harusnya saya akan mengalami kebahagiaan. Harusnya Israel akan begini-begini. Konsep. Lalu begitu Mesias tampil dan dia pun dipakai untuk membaptis Yesus. Yesus mulai memberitakan Injil. Apa yang terjadi atas hidup Yohanes? Dia malah masuk penjara. Itu loh saudara. Kadang kekecewaan itu, pertanyaan sinis kita, protes kita itu hanya disebabkan oleh satu hal, yaitu kita punya konsep. Harusnya kayak gini kalau Tuhan itu. Harusnya kalau Tuhan itu seperti ini. Kenapa Elia kecewa? Setelah dia melakukan suatu perbuatan yang ajaib di tengah-tengah Israel. Dia menurunkan api dari langit, mengalahkan akan nabi-nabi Baal. Satu hari setelah dia mengalami kegerakan yang besar dan mengalami kemenangan yang besar itu. Kenapa dia kecewa? Akhirnya lari dari hadapan Tuhan dan dia mutung. Dan dia tiba-tiba lelah secara rohani. Dan dia tiba-tiba, udahlah Tuhan, I'm done. Selesai, udah gak ikut-ikut engkau lagi, gak ngerjain akan hal ini lagi. Udahlah Tuhan, aku stop sampai di sini. Kenapa Elia bisa seperti itu? Orang yang sekaliber Yohanes Pembaptis, orang yang sekaliber Elia, yang sebenarnya hidupnya mengalami kemenangan, bisa kecewa karena mereka punya konsep. Elia berkata waktu itu, wah Israel balik ini ke Tuhan. Karena hari ini aku menurunkan api dari langit atas nama Tuhan. Dan Israel melihat dengan mata sendiri. Kalau Nabi Baal itu kalah, kalau Baal itu bohong, kalau hanya Tuhan Allah Israel yang hidup. Dia punya konsep, abis ini Israel balik bertobat. Tapi yang terjadi apa? Sehari setelah itu malah dia dikejar-kejar sama Isabel. Dan Isabel berkata,
seperti kamu bunuh nabi-nabi Baalku, kamu akan tak cincang tak bunuh. Cuman ada satu perempuan yang ngomong kayak gitu aja. Itu membuat dia down, kecewa. Dan berkata, udahlah Tuhan, sudah gak gini lagi, stop. Karena apa? Dia udah punya konsep. Oh, kalau aku sudah mendatangkan api dari langit atas nama Tuhan, pasti Israel bertobat. Jangan-jangan nanti Isabel juga matanya celik melihat bahwa yang hidup itu adalah Allah Israel dan bukan Baalnya. Pengennya kayak gitu saudara, konsepnya kayak gitu. Tapi begitu perbuatan ajaib itu dinyatakan dan Isabel tidak juga bertobat, Israel tidak juga bertobat, akhirnya Elia menjadi kecewa. Itulah saudara yang bikin yang namanya roh kekecewaan itu tidak pandang bulu. Orang yang bekerja mati-matian untuk Tuhan dan menjadi sangat hebat itu bisa kecewa karena konsepnya, cara berpikirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Kita juga pasti bisa kecewa saat kita mikir, oh kalau Tuhan nolong aku pasti begini. Oh kalau Tuhan mau turut campur tangan atas hidupku harusnya ya begini jalannya. Tapi itu gak jadi kenyataan, lalu kita kecewa. Jadi saya nanya kepada Roh Kudus waktu saya dibukakan akan kebenaran ini. Jadi sebenarnya Tuhan, kalau kekecewaan itu menyerang, kalau kekecewaan itu gak pandang bulu, siapapun bisa kecewa. Kita ini harus bagaimana Tuhan, supaya tidak menjadi kecewa. Hati kita ini harus setnya kayak gimana, supaya kita gak jadi kecewa. Satu hal, Roh Kudus berkata, mengiangkan kembali akan apa yang diajarkan oleh Engkong Yusak. Masih ingat apa perkataan Om Yusak, Engkong Yusak yang paling terkenal? Gelinding why. Itu adalah suatu cara untuk kita itu gak kecewa sama Tuhan. Kemarin waktu Tante Guatlan menceritakan tentang ada satu khotbah dia, ada satu kutipan khotbah dia yang memberkati banget. Kadang di saat kita on the move saudara, kadang di saat kita bergerak, kita tidak mengalami kekecewaan karena apa? Mujizat itu justru terjadi di saat kita bergerak. Kadang kita itu, waktu itu Yesus datang ke satu pesta, di mana pesta itu kekurangan anggur. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang yang pelayan-pelayan, ayo kamu isi tempayan-tempayannya sama air. Lalu pelayan-pelayan itu nurut. Kalau masih ngisi tempayan sama air masih masuk akal. Tapi begitu tempayan pembasuhan itu suruh dibawa ke pemimpin pesta, itu saya kalau jadi pelayannya saya akan tanda tanya besar, ini maksudnya apa ya? Kok saya disuruh gelinding wae ke pemimpin pesta kan istilahnya, ayo jalan. Jalannya itu nurutin firman loh. Tapi kan si pelayan-pelayan ini belum tahu apa yang akan terjadi di dalam perjalanannya menuju ke pemimpin pesta itu. Dan yang luar biasa adalah Yesus itu belum pernah bikin mujizat sebelum itu, karena itu adalah mujizat pertamanya Yesus. Kalau Yesus waktu itu sudah terkenal sebagai pembuat mujizat, lalu dia ngomong ke pelayan-pelayan, isi dengan air, lalu bawa ke pemimpin pesta. Mungkin pelayan-pelayannya masih mikir, oh mungkin nanti waktu pas perjalanan, nanti air ini berubah jadi anggur. Dia akan berpikir seperti itu kalau Yesus sudah terkenal sebagai pembuat mujizat. Tapi waktu itu Yesus itu belum pernah bikin mujizat, dia belum terkenal sebagai orang yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, belum. Yesus belum memulai. Pekerjaan pertamanya itu adalah perkawinan Kana itu. Jadi menurut saya pelayan-pelayan yang mengisi air di tempayan pembasuhan dan membawa tempayan itu ke pemimpin pesta, menurut saya imannya luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang pure gelinding wae bersama Tuhan. Saat Tuhan suruh, dia bergerak.
Saat Tuhan suruh dia tidak ragu, dia bergerak. Dan dia nggak punya konsep. Nggak punya, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Enggak, dia cuma jalanin yang Tuhan suruh. Dan miracle happen when they are on the move. Mujizat itu justru terjadi saat mereka melangkah membawa tempayan itu kepada pemimpin pesta. Saat mereka melangkah, disitulah Tuhan mengubah air itu menjadi anggur. Waktu mereka menyerahkan tempayan itu kepada pemimpin pesta, itu pun mereka belum tahu. Setelah dicedok, setelah diminum baru, loh ini anggur yang terbaik. Pemimpin pestanya juga mungkin bingung, kenapa anggur terbaik ditaruhnya di tempayan pembasuhan? Karena itu sebenarnya tempayan buat cuci kaki, saudara. Ya, jadi orang Israel kalau mau datang pesta, mereka itu kan dulu pakainya sendal, selalu berdebu. Jadi kalau mau masuk, ada pelayan yang bawa tempayan air terus disiramkan ke kaki, udah, terus boleh masuk orangnya. Itu adalah tempayan pembasuhan, bukan tempayan anggur. Bisa berubah jadi anggur yang terbaik. Jadi waktu itu saya renungkan, iya pemimpin pelayan-pelayan itu imannya luar biasa. Juga orang lumpuh. Waktu ada 10 orang lumpuh datang ke Yesus. Lalu Yesus berkata, tunjukkan dirimu kepada imam. Sudah sembuh belum mereka? Belum. Tapi mereka dengan iman, mereka melangkah menuju ke bait Allah dan ingin bertemu imam. Di tengah jalan baru mereka sembuh. Berarti apa? Mujizat terjadi saat mereka melangkah. Jadi hari ini Tuhan ngomong, jangan pernah punya konsep dulu. Seringkali konsep itu yang menjegal kita, sehingga kita jadi kecewa, sehingga kita jadi ngerasa, kok gini ya Tuhan, kok gitu ya Tuhan. Harusnya begini loh. Kalau saya sudah membuat Nabi Baal itu semuanya kalah, harusnya Israel bertobat. Harusnya kalau Yesus adalah Mesias, saya tidak harus mengalami penjara, kata Yohanes Pembaptis. Kenapa justru Yesus mulai pekerjaannya, saya yang mempersiapkan jalan ini malah harus dipenjara. Tapi Tuhan Yesus katakan sekali lagi, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Maka hari ini kita renungkan saudara. Hari ini saya khotbah gak lama-lama, tapi kita renungkan, apakah ada satu titik di dalam hidup kita yang kita itu ngalamin kekecewaan sama Tuhan? Coba kita ingat-ingat. Bukan ingat-ingat yang jelek maksudnya, tapi perlu dibereskan. Karena kekecewaan ini bisa jadi benih kecil, tapi gak diberesin masuk ke hati kita, masuk ke pikiran kita. Lalu nanti suatu saat kalau kita gak beresin, ini benih nanti bisa tumbuh menjadi kepahitan. Makanya hari ini siapapun yang ada di sini yang mendengarkan streaming, hari ini kita mau belajar untuk mengatasi dan membuang semua kekecewaan kita kepada Tuhan. Kalau memang harus dijalani, jalani. Gelinding wae. Seperti waktu pas Ibu Nani, Mama harus mengalami operasi. Saya hebat dan salut. Memang sih ada orang-orang yang pasti berkata, Ibu Nani tiap hari ke taman, kok masih kudu operasi ya. Tapi saya itu gak pernah dengar dari mulut Mama, selama saya nungguin di sana, dia berkata, kok Tuhan izinkan ya ini terjadi. Nah itu gak pernah saudara. Karena kadang kalau kita ngomong gitu itu sebenarnya kita kurang setuju sama Tuhan. Itu sedikit kecewa tuh kalau ngomong kayak gitu tuh. Artinya kagak setuju sama skenarionya Tuhan. Nah, tapi saya gak pernah dengar selama saya nungguin, gak pernah keluar dari mulutnya. Tiap hari ke taman, tiap hari pengurapan, minyaknya berbelas-belas itu dicampur jadi satu, diurapin. Kok tetap harus mengalami operasi. Saya pun waktu itu ngalamin saudara. Saya waktu pas pertama kali mau punya anak tuh susah banget. Ya. Saya nggak tahu saya pernah sharing di sini apa enggak. Saya itu selama hamil anak pertama Kayla itu,
Saya itu disuntik setiap hari perutnya selama 9 bulan. Kalau misalnya mau protes gak sih saudara? Tuhan kalau mau ngasih anak tuh yang gampang-gampang aja. Kenapa sih yang lain pada punya anak gampang-gampang, kok saya harus mengalami ini? Jadi saya itu waktu pas itu keguguran lagi, lalu dokternya ngomong kamu itu kayaknya kalau hamil harus disuntik supaya kuat karena hamilan mungkin kandungan kamu lemah, terus ada pembekuan darah di sekitar kandungan yang membuat anak kamu tidak dapat makan cukup. Lah ya kok lucu? Hah? Harusnya orang kalau misalnya udah ada bayi dalam kandungan kan otomatis dapat makan dari mamanya juga makannya pinter aja. Ya kan? Tapi kok bisa anaknya kurang makan? Tiba-tiba pembekuan darah. Terus kata saya ngomong, Dok kok bisa sih dok pembekuan darah? Iya. Coba kalau kamu mau nanya, tanya ke profesor darah. Mungkin dia akan lebih bisa menerangkan. Saudara tahu saya antri ke profesor darah yang katanya senior. Waktu pas saya datang berjejer ijazahnya di dinding. Wah ini orang pinter nih. Terus saya tanya, dok ini saya tuh selama mengandung harus suntik. Karena katanya selama saya hamil tuh selalu ada pembekuan di sekitar kandungan saya sehingga bayi saya nggak bisa makan. Nah itu kenapa dok kok bisa kayak gitu? Dokternya jawabnya cuma apa saudara? Oh kalau itu namanya misteri ilahi. Hah? Saya antri ke profesor darah nunggu dengan pengharapan mendapat jawaban. Dijawabnya misteri ilahi. Suruh bayar 300.000 lagi. Gitu. Waduh jawabannya misteri ilahi tetap bayar ya 300.000. Kalau misal kayak gitu mah ya udah tahu lah saya nggak usah datang lah kalau misalnya jawabannya misteri ilahi. Saya 9 bulan harus disuntikin. H-3 sebelum lahiran baru stop. Itu perut saya sampai biru-biru semua. Kenapa sih? Kok nggak dipermudah aja sih Tuhan? Mau punya anak kayak kok susah. Gak boleh gitu. Saat ada yang harus dijalani, jalani dengan pengucapan syukur. Karena Tuhan selalu menetapkan yang terbaik. Dan kita ini harus ngeset pikiran kita setuju sama Tuhan. Karena kalau kita setuju sama Tuhan, kalau kita tidak ada kepahitan, kita menjadi orang yang paling berbahagia. Amin. Tuhan jamin kalau engkau tidak menjadi kecewa, engkau tidak menolak aku, engkau akan jadi orang-orang yang paling berbahagia. Memang gak semua sesuai konsep kita. Mungkin semua gak sesuai harapan. Mungkin gak semua jalan kita sesuai skenario yang kita mau. Kadang Tuhan bikin skenario sendiri. Tapi kita percaya skenario Tuhan itu, penetapan Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun gak sesuai sama yang kita pengen, tapi itu akan membawa kita lebih mengenal Dia. Skenario Tuhan itu akan membuat kita menjadi semakin dewasa. Skenario Tuhan akan membuat kita menjadi semakin cinta akan Tuhan dan mengenal akan Tuhan. Dan saya percaya apapun yang hari ini kita alamin, jalanin aja. Tidak punya konsep, tidak punya kebenaran diri sendiri. Kudu emang kenen Tuhan. Kudu emang kenen, yang kudu emang kenen iku yang bikin kecewa. Lepaskan semua, jalani aja bersama Tuhan, gelinding wae. Maka Tuhan akan menyatakan mujizat selama perjalananmu. Selalu ada pertolongan Tuhan. Mungkin mujizatnya gak spektakuler. Mungkin mujizatnya hanya berupa penyertaan Tuhan, tapi menurut saya penyertaan Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Mungkin mujizatnya bukan air menjadi anggur. Mungkin mujizatnya gak seperti kusta disembuhkan. Mungkin kita harus menjalani sesuatu yang sepertinya biasa-biasa aja natural. Tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai Immanuel. Selama perjalanan kita bersama Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya tidak pernah meninggalkan kita. Setiap langkah kita pasti ditetapkan, ditentukan asal kita mau nurut. Dan Tuhan pasti tahu yang terbaik. Hari ini ayo kita bereskan semua roh kekecewaan. Pernah gak saudara coba ingat-ingat ngomong Tuhan kok kayak gini sih? Tuhan kok kayak gitu sih? Mungkin itu hanya bisikan di hati kecil. Perkataan itu, Tuhan kok harus begini? Nah itu tetap namanya benih kekecewaan. Hari ini bereskan semua.
Kita katakan, Tuhan, aku pernah lo ngomong gini di hadapanmu waktu aku ngalamin ini. Aku hari ini minta ampun. Aku hari ini mau bereskan. Aku mau cabut semua kekecewaan. Hari ini aku mau bersih di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita berakhir seperti Yohanes Pembaptis. Saya yakin dia tetap masuk surga dan dia tetap akhirnya selamat. Ya. Tapi tetap di dalam hatinya itu dia meninggal di penjara, dipenggal kepalanya. Ya dia tetap, saya nggak tahu apakah dia tuh, ya semoga ya saudara sudah bertobat. Ya, sudah tidak kecewa lagi sama Tuhan. Tapi kita percaya, kita mau berkata, Tuhan aku gak mau berakhir kecewa sama Engkau. Pokoknya aku sudah jadi Kristen selama ini. Aku pengen saat Engkau dapati aku di garis akhir. Kita gak ada ganjelan. Aku dan Engkau tidak ada ganjelan. Aku selalu sepakat, setuju sama skenario atas hidupku. Dan itu yang hari ini harus kita doakan. Supaya kita menjadi orang-orang yang didapati setia sampai akhir. Amin. Amin. Saudara, kenapa kita disuruh melakukan pengakuan iman tentang 7 roh Allah? Ya. Sebab ini adalah suatu perisai untuk kita tidak kecewa. Ada yang pertama Yahweh Jireh. Ya. Terus yang kedua Hokemah, roh Hokemah dan sebagainya dan sebagainya. Coba kita itu belajar sungguh-sungguh, bukan sekedar ya untuk kita itu menghafal, tapi mempraktekkan dalam hidup. Kalau kita lakukan supaya 7 roh Allah ini ada dalam hidup saudara dan saya, saudara itu tidak mungkin akan mengalami kekecewaan. Ya. Hal yang kedua, supaya jangan sampai kita kecewa, konsep pikiran kita diubahkan dengan cara begini. Lah kita mau kecewa mau apa, sudah kejadian kok. Kita kecewa, kita bersungut-sungut, kita marah, tidak mengubah keadaan. Betul enggak? Salah satu contoh saat-saat ini dengan adanya Lebaran, semua para pembantu pulang dan sebagainya. Kadang-kadang tiba-tiba terjadi sesuatu, sudah janji-janji. Itu pembantu saya sudah janji. Saya tanya, Mbak, kamu jujur ya Mbak? Kamu mau balik enggak? Kamu di sini tuh betah enggak? Saya bilang, betah Bu. Kamu balik pasti iya. Kamu janji balik ya Mbak? Iya, itu sudah saya janjiin, sudah saya tanya 3 kali saya tanya. Sampai 2 hari sebelum dia pulang tak tanyain lagi, Mbak betul ya Mbak pulang balik lagi? Iya, saya percaya ya. Terus akhirnya saya kasih banyak perkara dalam hidup dia. Terus tak janjiin, Mbak kalau balik nanti gajinya tak tambah gitu. Kan dapat dikatakan saya menjanjikan segala sesuatu yang baik buat dia. Bu, saya ini nanti baliknya tanggal 1, ya boleh. Sampai di rumahnya dia bilang, Bu saya mau baliknya tanggal 15. Suwe pisan sih Mbak. Iya, karena mau ada acara macam-macam di kampungnya, semua bersepakat tanggal 15. Ya sudah. Semua permintaannya saya kabulkan dengan pengharapan dia benar balik. Ternyata enggak balik saudara. Saya kok jadi begini. Terus saya mau kecewa mau apa? Saya kecewa pun tidak akan mengakibatkan dia tetap balik. Yang kedua, kalau saya mau, Tuhan kenapa semua kok izinkan terjadi? Lah ya kok Tuhan semua yang disalahin. Ya. Jadi belajar sungguh-sungguh konsep dalam hidup kita. Kamu mau kecewa juga udah kejadian kok. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu glinding wae kata Tuhan. Tadi firmannya ya. Tidak ada gunanya. Jalani aja.
Breathing way itu sebetulnya jalani aja. Nanti pasti Tuhan buat jalan. Ya. Jalani saja. Ya. Kalau toh harus gini, jalani aja. Ya. Pasti Tuhan buka jalan. Nah, seperti yang sekarang kita alami. Mixer ki bolak-balik sudah 2-3 kali dibawa ke Jakarta, balik lagi masih aja error. Ditambah sekarang lighting kejadian lagi. Terus mau marah sama siapa? Ya sudah jalani saja. Ya, jalani saja. Kita percaya Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan apa? Kebaikan buat kita semuanya. Mungkin ada pelajaran buat saya dengan kejadian ini. Ada pelajaran buat Budi. Ada pelajaran buat Iko yang ngurusin lighting. Saya percaya. Ya, wis glinding wae. Ya. Jaga hati, jangan kecewa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi Tuhan. Karena kami tahu segala kuasa ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebagaimana Engkau katakan kepada murid-murid Tuhan sebelum Engkau naik ke surga. Dan besok Tuhan adalah hari di mana kami memperingati Engkau naik ke surga Tuhan. Dan sebelum Engkau naik ke surga, Engkau pesan segala kuasa ada di dalam tangan-Mu. Jikalau kuasa kegelapan ingin melakukan segala sesuatu, menjegal semua rencana-Mu atas hidup kami. Dan kalau sampai terjadi, kami tahu Tuhan, itu seizin daripada-Mu. Buat kami jalani saja, Engkau pasti buka jalan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyembahan dan pujian selama 1 jam. Kau siapkan hati kami buat besok Tuhan. Dalam praise and worship besok, kami mau melihat kemuliaan-Mu. Melihat mujizat-Mu Tuhan, Engkau bisa meninggalkan dunia ini dengan cara tidak terbang. Tapi Engkau terangkat dan akhirnya Engkau lenyap Tuhan. Dan kami tahu di balik awan itu ada sesuatu kerajaan yang baru. Dan Engkau menyediakan tempat buat kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Bapak, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu dengan adanya makin mendekatnya pemilu, maka banyak sekali gejolak politik yang ada. Banyak perkara-perkara kejutan-kejutan yang seringkali kami melihat ada sesuatu. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau turun tangan dan Kau lakukan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Engkau tetap akan pegang kendali daripada pemerintahan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Pilihkan Tuhan Bapak Presiden yang baru. Presiden yang akan menggantikan. Engkau pilihkan Tuhan. Yang terbaik menurut Engkau. Wakil Presiden yang terbaik menurut Engkau. Ini doa kami. Biar memimpin bangsa ini Tuhan. Menuju kepada kejayaan. Terima kasih Bapak. Pilihkan Tuhan, pilihkan.
Engkau yang mengerti hati daripada setiap manusia. Engkau yang mengerti apa yang terbaik buat Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk lawatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan terus akan terjadi di 5 benua maupun di seluruh pulau-pulau di Indonesia. Kami berdoa buat setiap hamba-hambamu yang saat ini keliling untuk penginjilan, untuk KKR, untuk apapun. Kami minta anugerah-Mu, tuaian terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua dan semuanya. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap minta penguasaan daripada keadaan cuaca Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang mengatur keadaan cuaca, sehingga kami tidak mengalami kepanasan yang berkelebihan. Satu hal kami minta kepadamu Tuhan, berikan kepada kami daya tahan tubuh untuk dapat mengatasi akan segala keadaan cuaca saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima daya tahan tubuh yang baru. Kekuatan yang berasal dari Tuhan yang tidak diberikan oleh dunia. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, memasuki tubuh kami, memerangi segala yang tidak baik dalam hidup kami, sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, berikan kepada kami hari ini kekuatan yang berasal daripada-Mu, kepandaian hikmat yang daripada-Mu, untuk kami boleh menjalani hidup kami bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, tidak ada satupun di dalam kehidupan kami yang tidak mengalami masalah. Tapi lepaskan kami daripada kekecewaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan kami, Engkau lebih daripada semuanya Tuhan. Oleh karena itu kami butuh pengurapan supaya ada kekuatan, pengcoveran yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengcoveran ini turun atas kami, atas mata kami, atas telinga kami, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Biarlah semua ada dalam kendali yang daripada-Mu. Semua yang tidak baik Engkau lepaskan Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Kami akan melakukan perkara-perkara supranatural. Kami akan menerima berkat-berkat yang berkelimpahan. Dan biarlah kaki kami berjalan dalam penentuan yang daripada-Mu. Berjalan bersama-Mu Tuhan, kami akan mencapai suatu puncak destiny kami. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan memberkati saudara semuanya.